có thằng ấy chị mà chị lúc này ăn mẹ mà ăn mẹ. Jadi kali ini kita akan coba untuk naik perahu bulat. Hoi An, kota seribu lampion. Ya, sesuai dengan namanya ya, salah satu kota di Vietnam ini dipenuhi dengan lampion-lampion yang menghiasi pintu-pintu rumah, jalanan, bahkan lampionnya juga digantung di pohon loh. Dan lampion ini juga dijadikan penerangan di sampan-sampan nelayan. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengikuti lantern making class. Walaupun hasilnya gak begitu bagus. Lampion-lampion di sini mempunyai banyak bentuk dan warna. Bagus banget ya. Maka bagi kamu yang mau traveling ke Vietnam, kamu wajib ke sini ya. Sedikit tips dari gua, kalau kamu mau ke sini, jangan lupa untuk menikmati malam hari di kota Hoi An. Karena lampu lampion-lampion ini akan memanjakan mata kamu. Oke, see you next trip. Hoi An, kota seribu lampion. Ya, sesuai dengan namanya ya, salah satu kota di Vietnam ini dipenuhi dengan lampion-lampion yang menghiasi pintu-pintu rumah, jalanan, bahkan lampionnya juga digantung di pohon loh. Dan lampion ini juga dijadikan penerangan di sampan-sampan nelayan. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengikuti lantern making class. Lampion-lampion di sini mempunyai banyak bentuk dan warna. Bagus banget ya. Maka bagi kamu yang mau traveling ke Vietnam, kamu wajib ke sini ya. Sedikit tips dari gua, kalau kamu mau ke sini, jangan lupa untuk menikmati malam hari di kota Hoi An. Karena lampu lampion-lampion ini akan memanjakan mata kamu. Oke, see you next trip. Oke, jadi kali ini gua akan membahas tentang bersepeda di Hoi An. Salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika traveling di sini. Kamu gak usah bingung-bingung untuk nyewa sepeda karena sudah disediakan oleh pihak hotel.
tantangan bersepeda di sini adalah kamu harus menggunakan jalur kanan, tidak seperti kita di Indonesia menggunakan jalur kiri. Tapi gak usah dikhawatirkan banget karena di sini juga banyak bersepeda dari orang lokal ya. Di sepanjang jalan kamu akan disuguhi oleh poster-poster propaganda seperti begini. Dan ini kami sudah melewati jembatan, hutan, bahkan kuburan guys. Look at this. Dan kita juga bisa menikmati keindahan alam dan sungai yang membelah kota Hoi An, yaitu Sungai Tubon. See you next trip. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai di kota Da Nang, salah satu kota di Vietnam. Kita menuju kota ini menggunakan pesawat sekitar 1,5 jam dari kota Ho Chi Minh. Dan penampakan kota ini seperti di Bali ya, karena kota ini dekat dengan pantai. Nama pantai di sini adalah Mai An Beach. Dan di sekitar pantai Mai An ini kita bisa menyewa sepeda untuk berkeliling di sini ya, sekalian menikmati pemandangan kota. Oh ya, untuk harga penyewaan motor tuh sekitar 150.000 Vietnam dong atau sekitar 100 ribuan. See you next trip. Sekarang kita sudah sampai di salah satu pagoda di kota Da Nang, yaitu Pagoda Chua Ling Pung yang berlokasi di Semenanjung Sontra yang mempunyai ketinggian 200 meter. Pagoda ini mempunyai luas sekitar 20 hektar, punggungnya membelakangi gunung dan bagian depannya menatap ke arah laut. Di kawasan ini dipenuhi oleh pohon-pohon bonsai yang harganya fantastis. Di daerah ini juga terdapat patung Dewi Kuan Im yang paling tinggi di Asia Tenggara. Tingginya sekitar 67 meter, setara dengan gedung 30 lantai. Jadi bisa dijadikan wishlist kalau kamu yang mau kesini ya. Oke, see you next trip. Kita sudah balik ke kota Ho Chi Minh menggunakan pesawat. Kita akan one day trip city tour. Pemberhentian pertama kita ke Gereja Pink. Gereja ini sudah berusia hampir 150 tahun dengan desain arsitektur bergaya Prancis. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke Istana Kepresidenan yang sudah berubah menjadi museum. Istana ini dibangun pada zaman penjajahan Prancis. Di sini kita dapat mempelajari sejarah kemerdekaan Vietnam. Selanjutnya kita mengunjungi Museum Perang Vietnam. Di sini kita bisa melihat kendaraan-kendaraan perang milik Amerika Serikat dan diorama kekejaman dari Perang Vietnam yang pastinya bisa membuat merinding. Kita lanjut lagi ke kantor pos Central Saigon. Kantor pos ini merupakan kantor pos terbesar di Vietnam. Dengan arsitektur barat yang berkombinasi dengan arsitektur timur ini dibangun dari tahun 1886 sampai 1891. Dan terakhir kita lanjut ke dermaga untuk menikmati senja. Oh ya, sebelum pulang kita mampir dulu ke pasar Bentan yang sudah berusia 111 tahun untuk belanja oleh-oleh. Oke, see you next trip. Kali ini kita mengikuti tur ke Cuci Tunnel. Perberhentian pertama kita mengunjungi proses pembuatan kerajinan tangan. Terowongan cuci ini dibangun tahun 1948.
Terowongan ini terdiri dari 3 lantai dengan panjang 250 km. Di sini kita bisa mencoba masuk menuju terowongan cuci. Tapi pastikan kamu bisa masuk ya, karena lubangnya sangat kecil. Dan kita juga bisa melihat jebakan-jebakan di dalam terowongan yang mereka buat untuk menakuti 8.000 tentara Amerika. Di dalam terowongan kita harus berjalan merangkak, dan di dalam sini sangatlah pengap dan tidak ada cahaya sama sekali ya. See you next trip. Selanjutnya kita menuju ke Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini mengalir sepanjang 4.350 km melintasi beberapa negara. Kita akan disuguhi oleh beberapa kegiatan seperti minum teh dan melihat beberapa aktivitas warga lokal. Kemudian kita menyusuri sungai menggunakan sampan. Oke, begitulah perjalanan kami di Vietnam. See you next trip.